Apa keunggulan sistem navigasi Beito? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Pada bulan Juni tahun lalu, China telah berhasil meluncurkan sistem satelit navigasi Beito ke-55 sebagai jaringan navigasi terbesar di dunia. Ini berarti Beito telah menjadi saingan utama GPS Amerika. Mengapa Beito begitu hebat atau seberapa kuat? Mungkin banyak orang masih kurang jelas. Para ilmuwan China telah menggunakan waktu lebih dari 20 tahun menyelesaikan peluncuran sistem navigasi Beito. Tahukah Anda betapa sulitnya membuat suatu sistem navigasi? Sampai semua negara Eropa harus bergabung atau bekerja sama dengan Amerika untuk membuat sistem Galileo-nya. Seperti diketahui, dunia saat ini ada 4 sistem satelit navigasi seperti Beito dari China, GPS dari Amerika, GLONASS dari Rusia, dan Galileo dari Uni Eropa. Karena dana yang tidak mencukupi, sistem navigasi GLONASS Rusia terpaksa dihentikan untuk sementara waktu. Sebaliknya, GLONASS telah melakukan docking teknis dengan Beito. Di masa depan, sinyal navigasi GLONASS akan menerima dukungan dari satelit Beito. Di lain pihak, sistem navigasi Galileo Uni Eropa telah menyelesaikan jaringan globalnya lebih awal dari sistem navigasi Beito. Tetapi, Galileo pernah lumpuh selama lebih dari 100 jam pada bulan Juli 2019. Namun, sinyal komunikasi mereka kemudian berhasil dipulihkan berkat bantuan China. Oleh karenanya, keandalannya agak diragukan dunia. Jadi, sistem navigasi sebenarnya yang cukup matang adalah GPS dari Amerika Serikat dan Beito dari China, bintang yang lagi naik daun. Mengapa begitu sulit bagi suatu negara untuk membuat sistem navigasi? Karena terlalu banyak bidang sains dan teknologi yang terlibatkan. Dan tentu saja sistem navigasi adalah investasi yang cukup membakar duit. Untuk membuat sistem navigasi, suatu negara harus terlebih dahulu memenuhi 3 prasyarat. Pertama, kekuatan nasional yang komprehensif termasuk tingkat perkembangan ekonomi. Jika kapasitas nasional dan tingkat pengembangan ekonomi tidak mencukupi, maka tidak akan ada kapabilitas untuk pengembangan sistem navigasi global. Sistem navigasi Galileo telah berinvestasi 15 miliar euro selama puluhan tahun. Navigasi Beito telah diteliti dan dikembangkan China selama lebih dari 20 tahun dengan investasi lebih dari 10 miliar dolar. Bila tanpa dukungan ekonomi, apakah hal ini memungkinkan? Walaupun tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi militer sehebat Rusia, akhirnya harus menyerah untuk membentuk jaringan global GLONASS hanya karena kekurangan dana selanjutnya. Kedua, memiliki tingkat teknologi yang cukup kuat. Premis utama adalah negara dirgantara besar dan kuat. Indonesia tidak dapat bergantung pada negara lain untuk melakukan R&D ini. Untuk kita, Indonesia hanya bisa mengandalkan kemampuan sendiri bila ingin membuat sistem navigasi. Selain itu, teknologi dirgantara adalah teknologi top-notch yang tidak dapat dibeli dengan uang. Ketiga, kebutuhan akan pasar sipil yang besar. Tanpa pasar sipil yang cukup besar, investasi sebesar itu tidak dapat dikembangkan pada waktunya, dan nilai sosial yang sesuai tidak dapat direalisasikan. Investasi semacam ini tidaklah hemat biaya. Itulah sebabnya negara seperti Jepang juga belum ada sistem navigasinya sendiri. Ruang pasarnya tidak dapat mendukungnya. Tentu saja, Jepang sendiri belum memiliki tingkat teknologi kedirgantaraan. Yang paling penting, Amerika Serikat juga pasti tidak akan mengizinkannya melakukan hal itu. Berdasarkan 3 alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya ada beberapa negara di dunia yang dapat membuat sistem navigasi. Namun, mereka yang dapat mencapai kematangan dan industri sekarang hanyalah China dan Amerika Serikat. Bahkan Uni Eropa juga tidak memungkinkan, karena mereka tidak ada industri internet yang dapat diandalkan. Alasan keunggulan Beito karena sistem navigasi Beito sepenuhnya didasarkan pada penelitian sains dan teknologi China sendiri.
Pemecahan monopoli ini memiliki 3 arti yang cukup dalam. Pertama, China tidak lagi perlu bergantung pada negara lain, atau istilahnya dicekik leher oleh negara lain. Mungkin ada sebagian orang mengatakan bahwa GPS Amerika tidak akan menghentikan layanan, sehingga tidak perlu merasa khawatir. Bisa dipastikan ini adalah komentar seorang amatir yang tidak memiliki pemahaman dasar tentang teknologi. Karena teknologi chip di dalam sistem navigasi itu dikendalikan oleh Amerika Serikat. Sistemnya milik Amerika Serikat, teknologi inti yang mendasari juga milik Amerika. Sistem standar juga dirumuskan oleh Amerika. Bayangkan jika pada bagian chip dan komponen kunci lainnya dicekik leher oleh Amerika, betapa Indonesia akan tercengang nantinya. Ini adalah lapisan pertama mengapa China tidak perlu tunduk kepada Amerika. Kedua, kita tidak tahu apakah detail teknis seperti chip dan sistem perangkat lunak lainnya yang dijual negara barat kepada kita. Jika negara barat memasang sakelar pada chip perangkat keras atau sistem perangkat lunak, maka dengan menyesuaikan sinyal sistem GPS, Amerika dapat senantiasa melumpuhkan Indonesia. Ketiga, Amerika Serikat dapat menggunakan teknologi SA untuk mengirimkan sinyal gangguan yang dapat langsung menyebabkan kesalahan dalam sistem, sehingga akan menyebabkan kelumpuhan total. Itulah sebabnya, mulai saat ini, China tidak akan dikekang oleh Amerika atau Eropa lagi. Seperti di bidang militer, Amerika Serikat dapat mengubah rudal lawan menjadi tuli dan buta sama sekali pada saat-saat kritis, seperti halnya invasi Amerika di Irak. Tetapi seiring dengan selesainya jaringan satelit Peito, China dapat sepenuhnya mengendalikan nasibnya sendiri. Amerika Serikat dapat menggunakan metode ini untuk memaksakan kehendaknya atas negara apapun, kapan saja, dan di mana saja. Untuk melindungi diri sendiri, Indonesia dan negara-negara lainnya hanya dapat menelan ludah. Namun, hal ini telah berbeda sekarang. Dengan munculnya sistem navigasi Peito sebagai pesaingan baru, GPS dapat digantikan, sehingga negara-negara lainnya memiliki alternatif. China lebih mengutamakan kesetaraan, saling menguntungkan, dan kerjasama yang win-win. Oleh karena itu, China tidak akan menggunakan Peito sebagai alat untuk menekan negara lain. Ini bakalan merupakan pukulan berat bagi hegemoni Amerika. Ketiga, kemajuan teknologi terkait navigasi dan perkembangan ekonomi China tidak lagi tergantung kepada Amerika. Melalui GPS, Amerika dapat memonopoli di berbagai bidang aplikasi. Meskipun sistem navigasi GPS itu gratis, namun chip terkait dan produk sistem navigasi tidaklah gratis. Amerika Serikat dapat menjual dengan harga yang sangat tinggi. Sekarang, chip navigasi Peito hanya dijual $1 sepotong. Sedangkan chip navigasi GPS sebelumnya sangatlah mahal, bahkan mencapai ratusan dolar. Namun, saat ini telah jatuh ke harga setara chip Peito. Itulah sebabnya dunia ini perlu persaingan, bukannya monopoli. Mungkin banyak orang bertanya, mengapa banyak produk di dunia ini ketika dapat dibuat oleh China, biayanya akan turun begitu banyak? Pemerintah China menginvestasikan banyak dana penelitian R&D untuk kesejahteraan rakyatnya. Ini sangat berbeda dengan negara-negara barat di mana kapital dan kepentingan sendiri di atas segalanya. Sebagai contoh, investasi Peito tidak mengejar input dan output jangka pendek dalam operasi ekonomi. Melainkan, mereka lebih menjurus ke investasi murni kekuatan komprehensif. Dengan kata lain, investasi besar seperti Peito yang berlangsung selama 2 atau 3 dekade dan memiliki skala investasi puluhan miliar dolar bukan untuk mengejar laba atas investasinya. Ini sama sekali berbeda dengan logika input dan output perusahaan-perusahaan di negara-negara barat. Sehingga China berharap seluruh dunia dapat ikut menikmati manfaat dari hasil teknologinya. China mengejar komunitas nasib bersama umat manusia.
Setiap orang di setiap negara mempunyai hak untuk hidup berkemakmuran. Perbedaan pandangan antara China dan Amerika Serikat menentukan perbedaan kepentingan di tingkat nasional. Logika Amerika Serikat adalah menghapuskan kepentingan pembangunan global. Sementara China berharap semua orang atau manusia di dunia dapat bekerja sama untuk situasi win-win dan berbagi hasil pembangunan. Perbedaan logika berpikir inilah yang menentukan China tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan negara lain. Juga tidak hanya akan mempertimbangkan kepentingan negaranya sendiri. Perbedaan logis antara China dan Amerika Serikat menentukan penetapan harga produk China akan lebih masuk akal, bukannya untuk mengejar pengembalian monopoli. Alasan utamanya, skala pasar China sangatlah besar, 4 kali lipat Amerika Serikat, sehingga dapat secara signifikan menurunkan biaya penelitian dan pengembangan aplikasi berkaitan. Misalnya, 1 miliar biaya lead bank. Jika ada 1 miliar pengguna, biaya lead bank per pengguna hanya $1. Sedangkan jika cuma 100 juta pengguna, maka biaya lead bank per orang mencapai $10. Ukuran pasar China menentukan distribusi biaya lead bank perusahaannya akan jauh lebih rendah dibanding perusahaan Amerika. Biaya produk turun tajam dan harga produk juga ikut turun tajam, yang tentu saja akan membawa kesejahteraan yang lebih tinggi bagi umat manusia di dunia. Kesimpulannya, sistem navigasi sekarang dapat digunakan dalam semua aspek. Penelitian teknologi terkait dan pengembangan biaya produksi menurun drastis akan membawa manfaat lebih besar bagi umat manusia dan kesejahteraan ekonomi global. Namun, industri terkait Amerika Serikat akan semakin menyakitkan karena tidak ada lagi profit monopoli mereka sebelumnya. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!